Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana hari ini kabarnya? Semoga kita semua sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadiran ya. Coba siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, alhamdulillah. Coba sebelum pembelajaran dimulai, coba rapihkan dulu baju kalian, pakaian kalian. Jika ada yang belum rapi, rapikan dulu. Tempat duduknya dirapihkan ya, yang sejajar. Jangan melencong-melencong gitu ya. Rapikan dulu. Nah, sekarang hari ini kita akan membahas tema 1, yaitu hidup rukun. Subtema 1 yaitu hidup rukun di rumah. Nah, coba sekarang perhatikan gambar yang ada di buku kalian masing-masing. Kalian perhatikan, kalian amati ya. Di situ ada beberapa macam gambar. Gambar yang menunjukkan hidup rukun. Nah, coba kalian nanti Ibu akan bertanya kepada kalian. Kalian tulis jawaban masing-masing di kertas selembar ya. Nanti dikumpulkan ke depan dan dibacakan oleh teman yang lainnya. Oke? Sekarang kalian amati dulu gambar yang ada di buku kalian perhatikan agar bisa menjawab pertanyaan yang Ibu berikan nanti ya. Nah, coba pada gambar tersebut sedang apakah di gambar masing-masing tersebut? Coba kalian sebutkan. Kemudian bagaimana suasana pada gambar tersebut? Atau apakah sedang bertengkar? Ataukah sedang bermusuhan? Atau malah baik-baik saja? Tentram, damai? Nah, coba kalian sebutkan ya. Kalian tidak harus menyebutkan saja, kalian juga boleh menceritakan apa yang ada di pikiran kalian. Kalian keluarkan saja pendapat kalian masing-masing, itu nggak apa-apa. Oke, sudah semuanya, silahkan kumpulkan ke depan ya. Nanti Ibu tunjuk buat ke depan membacakan hasil dari temannya. Nah, di sini sekarang Ibu akan membacakan sebuah teks cerita yang ada pada buku. Kalian perhatikan, kalian amati, kalian simak dengan baik apa yang Ibu baca, dengarkan ya. Ibu akan membacakannya. Judulnya yaitu Ayah dan Ibu Menyayangi Mutiara dan Udin. Nah, suatu hari ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita, sedangkan Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibunya. Mutiara dan Udin
tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Nah, di sini ada kalimat yang bercetak miring. Nah, apa sih kalimat itu? Nah, itu merupakan itu yang disebut dengan ungkapan. Ungkapan itu apa? Ada yang tahu? Siapa yang tahu apa itu ungkapan? Coba, yang tahu boleh angkat tangan, sebutkan, biar teman-temannya tahu. Ada yang tahu? Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan menjelaskan sedikit tentang apa itu arti dari ungkapan. Nah, ungkapan ini adalah gabungan dari dua kata yang akan menghasilkan kata baru untuk mengkiaskan atau mengumpamakan suatu hal. Nah, tadi ketika Ibu membacakan cerita teks tadi, itu ada beberapa macam ungkapan. Nah, kalau kalian perhatikan pasti tahu ya, yang mana yang termasuk ungkapan. Nah, jadi ungkapan itu gabungan dari dua kata yang berbeda, digabungkan menjadi satu dan membentuk kata atau kalimat yang baru yang mengkiaskan atau mengumpamakan suatu hal. Nah, tadi di contoh itu ada apa coba? Nah, tadi dalam cerita itu ada kata buah tangan. Nah, buah tangan itu kan gabungan dari dua kata, yaitu dari kata buah dan dari kata tangan, disatuin jadi buah tangan dan menghasilkan arti yang baru. Nah, buah tangan itu bukan buah yang dibawa oleh tangan, bukan. Jadi buah tangan itu adalah sebuah ungkapan yang mempunyai makna apa coba? Siapa yang tahu? Nah, dari buah tangan ini mempunyai arti oleh-oleh. Nah, gitu. Jadi dari teks cerita tadi, ayah membawakan buah tangan. Jadi apa? Ayah membawakan oleh-oleh untuk Mutiara dan Udin, gitu ya. Terus ada lagi buah hati. Nah, buah hati itu apa? Iya, anak. Buah hati itu artinya anak. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka. Nah, ayah dan ibu bahagia melihat anak-anak mereka selalu rukun. Begitu anak-anak. Nah, sekarang coba kalian sebutkan ungkapan yang ada di buku kalian. Coba sebutkan ulang dan sebutkan pula artinya ya. Kalian sebutkan ungkapan tersebut, kemudian juga dengan artinya. Oke, bersama-sama ya. Buah tangan artinya oleh-oleh. Buah hati artinya anak. Nah, coba sekarang kalian perhatikan halaman selanjutnya. Coba kalian memperagakan dengan siapapun yang ada di rumah kalian, entah itu bapak kalian, ayah kalian, ibu kalian, adik atau kakak kalian. Kalian peragakan
berdasarkan teks tadi. Ya, coba kalian praktek di rumah dan mengucapkan ungkapan dari teks tersebut. Nah, jika sudah selesai, kalian memperagakan dari teks cerita tadi, sekarang kita akan belajar matematika, yaitu bilangan cacah 3 angka. Nah, kita di sini akan membahas tentang bilangan cacah 3 angka. Nah, kalau ada 3 angka berarti disebut apa? Betul, ratusan. Angka yang pertama itu disebut ratusan, yang kedua puluhan, dan yang terakhir itu satuan. Nah, coba dalam buku kalian itu ada susunan rak buku, ya. Biasanya rak buku itu disusun di mana coba? Iya, di perpustakaan. Nah, coba perhatikan dalam buku kalian masing-masing ya. Nah, di sini masih si Mutiara. Mutiara ini menyimpan buku-buku yang diberikan oleh ayahnya itu di rak buku. Nah, buku-buku itu tersusun dengan rapi. Banyak sekali ya buku Mutiara ini. Nah, coba ada berapa sih buku yang ada di rak Mutiara ini? Banyak ya. Nah, Mutiara dan juga Udin ini mengelompokkan buku-buku tersebut gitu. Jadi berdasarkan ada buku nyanyian, buku pelajaran, buku cerita gitu. Jadi dikelompokkan masing-masing sesuai dengan jenisnya. Nah, setiap kelompok itu berisikan 10. Nah, 10. Berarti satu kelompok bernilai puluhan karena dalam satu rak itu 10. Jadi bukan satu rak, satu kelompok. Satu kelompok ada 10 buku. Nah, di sini ada 5 kelompok dan juga sisanya ada berapa? 7 gitu. Jadi berapa coba? Nah, satu kelompok 10. Di sini ada 5 kelompok. Berarti 50-an. Ya, berarti 50. Dan ada juga yang 7, tadi sisanya 7, berarti ditambahkan 50 ditambah 7, hasilnya 57. Kemudian ada rak yang selanjutnya. Kemudian ada juga kelompok buku lain, itu ada 7 kelompok. Nah, satu kelompok itu 10 ya, ingat. Berarti ada 7 kali 10. Berarti ada 70-an. Berarti 70. Lalu sisanya lagi 7. Jadi ditambahkan 70 ditambah 7, hasilnya 77. Nah, begitu. Nah, sekarang lihat semua rak yang Mutiara punya gitu. Setelah dikelompokkan, setelah ditumpuk menjadi satu kelompok itu 10, satu kelompok 10, ternyata ada 10 tumpukan, 10 kelompok. Jadi total semuanya yaitu
berapa? 100, benar, 100 buku. Artinya satu rak itu berisi 100 buku. Nah, coba sekarang Ibu akan menuliskan 3 buah angka. Kemudian kalian sebutkan dengan lantang, di sini Ibu akan memberikan contoh bilangan 3 angka, kemudian kalian harus membacanya, menyebutkannya dengan keras dan lantang ya, agar Ibu terdengar, oke? Ibu akan menyebutkan angka, Ibu akan kasih contoh angka 352. Nah, sama kalian disebutkan 352, seperti itu ya. Ibu akan kasih contoh di sini. 732. Oke, baiklah anak-anak. Setelah kalian berhitung dan membacakan 3 angka bilangan cacah, sekarang kita akan belajar menyanyi ya. Dalam buku kalian masing-masing itu ada nyanyian yang berjudul Peramah dan Sopan. Nah, ciptaan siapa lagu ini? Ciptaan Pak Dal. Oke, kalian sudah tahu lagunya seperti apa? Baik, akan Ibu contohkan terlebih dahulu ya. Bagaimana sih nyanyi Peramah dan Sopan ini? Bagaimana lagunya gitu. Kalian perhatikan dan dengarkan dengan baik ya. Nanti Ibu akan bertanya. Nah, nanti setelah bernyanyi Ibu akan bertanya kepada kalian panjang pendeknya lagu, panjang pendeknya nada dari lagu Peramah dan Sopan ini. Setelah kalian mendengarkan lagu Peramah dan Sopan ini, Ibu akan bertanya panjang pendeknya nada dari lagu ini dan bagaimana bunyi yang harus diucapkan, dilantunkan nada yang panjang dan pendek ini itu bagaimana. Ya, kalian perhatikan ya. Hanya anak yang tak pernah bohong.
Oke anak-anak, setelah kalian mendengar lagu ini, lagu Peramah dan Sopan ini, sekarang ibu minta kalian beri tanda titik yang besar, titik besar ya, pada lagu yang dinyanyikan pendek. Oke, jadi ketika lagunya dinyanyikan pendek, itu kalian kasih tanda titik yang besar ya. Bulat yang gede, oke. Nah, untuk lagu yang panjang, nada yang dinyanyikan panjang itu kalian kasih tanda strip yang panjang ya, sesuai dengan namanya. Yang dinyanyikan itu kan panjang, jadi kalian kasih tanda strip. Mengerti semuanya ya? Oke, sebelum kalian memberikan tanda pada nyanyi lagu Peramah dan Sopan ini, kita nyanyikan secara bersama-sama dulu ya lagu Peramah dan Sopan ini, agar kalian tahu, paham mana lagu atau nada yang dibaca panjang dan mana nada yang dibaca pendek gitu. Jadi kalian akan hafal mana yang dinyanyikan pendek dan mana yang dinyanyikan panjang. Oke, kita nyanyikan bareng-bareng ya. Oke, baiklah anak-anak. Pembelajaran hari ini Ibu rasa cukup sekian. Tadi kita sudah membahas banyak hal, dari mulai ungkapan, bilangan caca, sampai kita bernyanyi bersama. Nah, coba sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, masih ingatkah tadi apa yang kita bahas di awal? Tentang apa coba? Iya, tentang ungkapan. Ada yang masih ingat ungkapan itu apa? Ayo, diingat-ingat lagi. Iya, ungkapan adalah gabungan dari dua kata menjadi satu kalimat yang menghasilkan makna baru untuk mengkiaskan atau mengumpamakan suatu hal. Bagus, coba sebut contohnya. Contohnya itu tadi dalam teks cerita itu ada buah tangan, ada juga buah hati, dan masih banyak lagi yang lainnya. Setelah itu kita belajar bilangan cacah 3 angka ya, bilangan cacah 3 angka. Coba berikan contoh pada ibu, kalian sebutkan bilangan cacah. Ayo, bilangan cacah 3 angka, siapa yang berani? Iya, coba sebutkan ya. Bagus. Udah bisa ya, udah paham? Iya, yang terakhir barusan kita membahas tentang lagu Peramah dan Sopan. Masih ingat ciptaan siapa? Iya, ciptaan Pak Dal. Iya, kalian juga sudah paham ya, sudah mengerti, sudah bisa membedakan mana nada yang dibaca panjang dan mana nada yang dibaca pendek. Iya, pinter. Nah, oke, kalian semuanya harus tetap semangat belajar meskipun saat ini masih dilakukan belajar di rumah. Kalian harus tetap semangat. Semangat kalian itu harus sama seperti kalian masuk sekolah seperti biasa. Ya, tetap semangat belajar, jangan males-males. HP-nya digunakan untuk belajar ya, jangan terus dipakai untuk bermain game. Itu tidak baik. Bermain game boleh, tetapi ada batasannya ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa bersama. Sebelum berdoa, kita ucapkan hamdalah bersama-sama dulu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita berdoa bersama-sama ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.